Dan pemirsa, bersama kami telah hadir melalui sambungan Zoom Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membahas mengenai gempa Cianjur. Selamat pagi Kang Emil. Selamat pagi Bang Wilson. Baik Kang Emil, apa yang menjadi catatan khusus bagi Jawa Barat setelah hal ini terjadi? Kemana fokus utama? Apakah evakuasi terlebih dahulu atau mungkin penanganan pasien? Ya, saya kira secara sumber kita semua sudah memahami ada gempa bumi dengan skala 5,6 Richter, posisinya di daratan bukan di lautan, dekat dengan pusat kota Kabupaten Cianjur, sehingga ada satu kecamatan namanya Cugenang yang mengalami keparahan cukup parah. Nah, posisi tadi malam kita masih terus, yang pertama adalah menangani pasien yang berhasil dievakuasi, karena rata-rata pasien-pasien yang datang ke rumah sakit mengalami luka-luka, ada robek, ada patah tulang, dan lain sebagainya, sehingga ini cukup darurat karena kondisi masih banyak gempa susulan. Tercatat ada 88 gempa getaran kecil dan skala sedang, sehingga dokter dan pasien pun merasa khawatir kalau dirawat di dalam rumah sakit. Jadi gambar yang terlihat di TV ini sebenarnya bukan karena rumah sakit penuh, tapi karena penanganan selama getaran-getaran gempa diputuskan dilaksanakan di luar. Nah, sehingga terjadilah tindakan-tindakan heroik dari dokter dan perawat, melakukan jahitan-jahitan, melakukan pengobatan, dilaksanakan di lapangan. Nah, sampai tadi malam evakuasi terus dilakukan dalam kondisi darurat karena listrik padam 80%, Mas Wilson ya, sehingga kondisi evakuasi cukup sulit dan dilanjutkan saat tadi subuh, saat matahari sudah terang. Jadi kedaruratan ini dua hal yang kita dahulukan. Satu, penanganan P3K kepada korban-korban yang sudah berhasil dievakuasi oleh ambulan ke rumah sakit. Kedua, melakukan evakuasi karena masih ada laporan kemungkinan warga yang tertimbun oleh bangunan atau longsoran masih terlaporkan di beberapa lokasi. Itu fokus kita sampai siang nanti, sambil tenda-tenda darurat, karena jumlah pengungsi sekitar 13 ribuan sedang kita kondisikan untuk ditampung di lapangan-lapangan dengan tenda-tenda darurat. Baik, Kang Emil, saat ini tenda darurat memang sudah dibangun, ada yang secara swadaya, ada yang didirikan oleh pemerintahan Jawa Barat. Nah, tapi ada kendalanya juga di sana. Tadi rekan kami Budi Setiawan yang berada di Pendopo, Kabupaten Cianjur, ini menyatakan belum ada dapur umum. Seperti apa kecepatan dari pemerintah daerah ini untuk menyiapkan kebutuhan logistik bagi warga yang mengungsi? Dapur umum dari laporan Polda sudah ada dua, satu di Polres. Jadi dalam kondisi ini yang paling siap adalah Polri ya, sehingga di Pendopo yang tadi dilaporkan oleh tim jurnalis iNews itu akan difokuskan pagi ini membangun rumah sakit darurat juga berbentuk tenda. Jadi posisinya itu kita ada 14 titik tempat pengungsian yang sedang dihitung, dan semua sedang bergerak sampai siang ini untuk membangun tenda-tenda di 14 titik, di mana di setiap titik itu diupayakan ada satu dapur umum juga. Tapi per tadi malam dapur umum dari Polda lah yang dijadikan andalan mensuplai ke seluruh wilayah-wilayah sementara pada saat tadi malam. Baik, tadi kami juga berbicara dengan warga Zainuddin, warga Kampung Cikaroyan. Ini menyatakan bahwa mereka saat ini mengungsi hanya di depan rumahnya saja, takut barang-barangnya diambil oleh orang lain. Ini bagaimana Pemda Jawa Barat menangani warga yang seperti ini, memilih mengungsi di depan rumah, karena mereka juga masih membutuhkan makanan, Kang Emil? Ya, proses edukasi terus dilakukan, dan aparat yang paling dekat dengan masyarakat adalah Babinsa dan Babin Kamtibmas. Kita sudah meyakinkan bahwa keamanan dan kegiatan-kegiatan pengamanan itu tetap dilakukan oleh aparat TNI Polri
segera berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Seharian Mas, dari kejadian siang sampai malam memang suasananya chaos ya. Dalam suasana chaos ini banyak orang stres, ada depresi, ketakutan, kecemasan, jadi masih menyertai. Jadi kalau masih dalam satu hari belum ideal situasi psikis dan kondisi, saya kira mohon dimaklum, tapi poinnya seluruh elemen negara, TNI Polri, BPBD, Basarnas, relawan, dan lain-lain sudah berada di lapangan secara maksimal. Pelan-pelan sampai siang ini kita akan melakukan koordinasi lebih baik. Makanya kemarin hal pertama yang kami lakukan adalah menyusun organisasi dari penanganan kebencanaan ini supaya informasi tidak simpang siur. Semua posko dipusatkan di pendopo Kabupaten Cianjur, kemudian penanganan adalah Pak Sekda, sehingga bisa mengkoordinasikan tim secara lokal lebih baik, disupport oleh kami-kami dan lain-lain. Nah, sehingga sama juga kalau ada yang ingin membantu dan lain sebagainya, mohon semua berkoordinasi di satu pintu di posko kebencanaan di pendopo Kabupaten Cianjur. Nah, dengan begitu hal-hal tadi bisa kita tangani tidak sporadis, karena pasti mohon maaf dengan 13 ribuan pengungsi pasti ada drama-drama kemanusiaan yang mungkin tercuplik sedikit oleh media tapi tidak selalu mewakili seluruh musibah ini secara mendalam. Oleh karena itu koordinasi di posko kebencanaan menjadi sangat penting. Baik, Kang Emil, hingga pagi ini adakah mungkin wilayah yang masih sulit dijangkau oleh tim untuk mengevakuasi korban gempa? Ada beberapa karena jalan terputus, oleh karena itu semalam kita mengkoordinasikan dengan kepala desa, karena kepala desa pasti berada di lokasi masing-masing. Nah, ini sedang direkap oleh Pak Bupati dan Pak Sekda, desa-desa mana yang masih belum terdatangi oleh negara, tentunya dari sejak matahari terbit sampai nanti siang itu akan kita dahulukan. Heli-heli udara juga sudah kita siapkan khususnya untuk evakuasi yang tidak mungkin dilampaui oleh darat. Helikopter juga sudah disiapkan. Nah, koordinasi dengan mereka di lapangan menjadi sangat krusial. Kami juga sudah memohon perusahaan seluler untuk menormalisasi sinyalnya, karena arus informasi kemarin banyak terputus dengan sinyal yang lemah dan putus, sehingga mencari informasi itu agak mengalami kesulitan. Tapi dengan terangnya cuaca di hari ini, insya Allah hal-hal tadi termasuk yang terpencil bisa segera kita evakuasi sampai siang nanti. Baik, informasi terupdate Kang Emil hingga pukul 6:51 waktu Indonesia Barat ini, data yang dimiliki Jawa Barat ada berapa yang terluka dan berapa yang meninggal dunia, Kang Emil? Ya, data sementara masih saya pegang, yaitu data sampai jam 9 malam, karena nanti update data akan dilakukan di siang hari. Akan naik turun karena akan terjadi verifikasi ya, nama-nama. Per tadi malam masih 162 meninggal berdasarkan call center dari BPBD, 326 luka-luka, ada 13.784 pengungsi dan 2.345 rumah rusak berat dan yang rusak sedang, kira-kira begitu. Tapi nanti seiring waktu media akan kami informasikan, karena nanti ada verifikasi by name, by address dan lain sebagainya, termasuk identifikasi jika ada identitas yang tidak dikenali untuk dijadikan referensi. Jadi itu data sementara per tadi malam. Nanti siang insya Allah kita update lagi. Baik, untuk nama-namanya kapan bisa segera dirilis, apalagi kalau misalnya warga Cianjur ini ada yang merantau ke Cianjur, ya, agar warga di luar daerah bisa mengetahui kondisi keluarganya di sana. Ya, Pak Bupati dan tim sudah memahami, rilis nama-nama akan secepatnya kita sampaikan agar warga perantauan misalkan yang cemas orang tuanya apakah masuk korban atau tidak karena tidak terhubungi
takutnya masuk daftar korban, padahal hanya sederhana sinyal susah tidak bisa diakses itu mungkin kami akan rapat dulu dengan Menko PMK jam 8. Mungkin sebelum siang rilis nama-nama bisa kita rilis ke publiknya. Baik, Kang Emil, yang juga dibutuhkan di sana adalah untuk posko trauma healing. Apakah juga sudah disiapkan untuk warga yang trauma? Ya, kita ada 100 relawan dengan speksar, ada 98 paramedis, ada 30 dokter bedah karena mayoritas bedah tulang yang kita butuhkan. Kemudian juga ada tim trauma healing khususnya buat anak-anak juga sudah kita siapkan. Tapi per sekarang lebih fokus kepada P3K. Mungkin nanti siang setelah tenda-tenda ini berdiri dengan maksimal, maka pembagian tugas mana yang P3K, mana yang mulai proses trauma healing itu kita mulai lakukan. Termasuk kami juga sudah menyiapkan dana kedaruratan dari provinsi, mudah-mudahan dari pusat juga ada untuk proses recovery atau rekonstruksi supaya mereka bisa secepatnya kembali ke rumah dengan tentunya mengamati data-data dari BMKG apakah ada potensi bencana susulan yang signifikan atau sudah aman kembali ke rumah. Baik, kalau untuk titik yang masih status siaga, adakah Kang Emil untuk potensi gempa ataupun longsor? Ya, tadi saya sampaikan dari BMKG sendiri ada 88 kali gempa susulan, Mas. Saya aja kemarin waktu rapat memimpin koordinasi saja 4 kali gempa kecil di ruang rapat kami ya, sehingga kita ada jeda-jeda dalam rapat menyertai proses ini, kira-kira begitu. Ya. Jadi kita sedang berkoordinasi dengan BMKG apakah ada potensi gempa signifikan yang punya daya rusak seperti sebelumnya atau kira-kira secara ilmiah akan menurun. Nah, momentum itulah yang dijadikan dasar nanti kami bisa meminta warga untuk mulai pelan-pelan kembali ke rumah masing-masing sambil mendata mana-mana yang akan diperbaiki. Insya Allah negara hadir juga dalam merekonstruksi rumah-rumah warga yang hancur. Baik, untuk rumah warga yang rusak rencananya ke depannya, meskipun saat ini fokus pada penanganan korban gempa, tapi kalau untuk rumah warga yang rusak nanti seperti apa penanganannya Kang Emil? Apakah akan mendapatkan bantuan juga dari pemerintah untuk memperbaiki rumahnya? Ya, kita ada dana BTT, kita sedang hitung dari belasan juta sampai 50 juta biasanya hasil kajian kita nanti kita hitung karena kuncinya sekarang adalah mengumpulkan data, Mas. Good data, good decision, bad data, bad decision, no data, no decision. Jadi dalam proses P3K kedaruratan, pendataan mungkin baru kita bisa lakukan setelah kedaruratan ini lewat dalam 1-2 hari. Dengan data itulah kita petakan sehingga butuh total berapa yang bisa dibantu negara untuk mengembalikan rumah-rumah yang rusak berat kembali normal. Baik, imbauan kepada warga saat ini seperti apa Kang Emil? Apakah sudah boleh kembali ke rumah atau masih berada di lokasi pengungsian saja agar tetap aman? Ya, saya kira kepada yang tidak bisa dihuni, titik-titik pengungsian sudah kami siapkan. Mohon berkumpul di sana saja, karena di sana jaminan makanan, logistik itu lebih mudah terkoordinasi. Kedua, kepada masyarakat yang tidak terdampak terlalu signifikan oleh gempa, silakan ada di rumah tapi tetap waspada dalam kondisi di mana gempa susulan mungkin terjadi, kira-kira begitu. Karena tidak semua daerah Cianjur juga terkena, ya. Cianjur Selatan relatif aman dan terkendali, lebih ke Cianjur Pusat di tengah yang mengalami kerusakan yang luar biasa, kira-kira begitu. Jadi proporsional, kuncinya adalah kewaspadaan, mengupdate informasi dari BMKG, ikuti arahan aparat yang sudah di-brief bagaimana bersikap dalam kondisi kedaruratan seperti ini. Baik,
terima kasih Kang Emil atas waktunya. Kita harapkan juga semoga Pemda Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Jawa Barat bisa menangani dengan cepat sehingga pasien dan juga warga yang terdampak akibat gempa ini juga bisa sehat selalu dan beraktivitas seperti biasa. Sehat selalu Kang Emil. Terima kasih.